Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh yang selama hidupnya selalu teriak-teriak bid'ah membid'ahkan amaliyah orang lain. Di akhir hidupnya oleh jamaahnya dan keluarganya malah dilakukan prosesi yang mengandung unsur bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya, ma'unahnya, taufiknya kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Pak Yazid Jawas, selama beliau hidup, kita tahu jejak digitalnya, track recordnya beliau banyak sekali membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang lain, menyesatkan orang lain, menyesatkan kelompok lain, termasuk yang selalu disesatkan adalah kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kebanyakan dianut oleh orang Islam di Indonesia ini, muslimin di Indonesia ini. Itulah Pak Yazid Jawas. Beliau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, ternyata ketika beliau meninggal dunia, di akhir beliau mau pindah ke alam barzah, ternyata oleh pengikutnya dan keluarganya, prosesi pemakaman beliau dilaksanakan dengan acara yang mengandung bid'ah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini bukan anggapan saya yang membid'ahkan prosesi itu, tetapi ini adalah anggapan dari imam ahli hadis yang sudah dianggap ahli hadis oleh mereka, yaitu Al-Imam Albani, Syekh Albani. Apa itu? Yaitu Ustadz Yazid Jawas, jenazahnya diletakkan di dalam ambulan, kemudian diiringi dengan mobil-mobil di belakangnya itu. Ini oleh Syekh Albani yang sudah dianggap ahli hadis oleh orang-orang Salafi Wahabi, dianggap sebuah kebid'ahan. Aduh, ayo kita sekarang bongkar kebid'ahan prosesi pemakaman Pak Yazid Jawas dengan kitabnya Syekh Albani dalam kitab yang berjudul Ahkamul Janais wa Bid'ah, hukum-hukum jenazah dan kebid'ahan jenazah tersebut. Ini karangan Imam Albani. Kita langsung baca. Itu masalah 54, nomor 54. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janais. Adapun membawa jenazah ala arobatin, gerobak, keranda, atau apalah ya, au sayyaratin, atau dibawa dengan mobil, mukhassasatin lil janais, yang memang khusus untuk jenazah, yaitu mobil ambulan atau mobil jenazah. Wa tasyyi'ul musyayyi'ina, kemudian diiringi oleh para pengiringnya laha untuk jenais itu. Wa hum fis sayyarah, mereka juga menunggang. Mereka juga mengendarai mobil. Fahadihi suratu, kejadian seperti ini, contoh seperti ini, la tusyra'ul batata, ini tidak disyariatkan sama sekali. Kenapa tidak disyariatkan sama sekali? Wadhalika li umurin, sebabnya ada berbagai perkara, ada bermacam-macam. Yang pertama, al-awwalu, menurut Syekh Albani, membawa jenazah dengan mobil ambulan, kemudian pengiringnya juga di belakangnya itu ada mobil-mobilnya seperti itu, ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Yang pertama, annaha min adatil kufar. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan orang kafir itu membawa ambulan di jenazah. Waqad tuqurrira fis syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha. Padahal sudah ditetapkan di dalam syariat, kita tidak boleh taklid, mengikuti kebiasaan orang kafir dalam masalah jenazah ini. Wa fi dzalika ahadits katsirah jiddan. Yang menjelaskan seperti ini banyak hadisnya, silakan baca sendiri. Kita langsung baca sebab kedua. Sebab kedua kata Syekh Albani, asani. Yang kedua, tidak disyariatkan kan? Yang kedua, annaha bid'atun fi ibadatin. Membawa jenazah pakai ambulan, jenazahnya Pak Yazid Jawas dibawa ambulan seperti itu, ini termasuk bid'ah dalam urusan ibadah. Bukan kata saya Pak, tapi kata Syekh Albani, bid'ah dalam urusan ibadah ma'a mu'aradati halis sunnatil amaliyati fi hamlil janazah. Dan ini bertentangan dengan sunnah amaliyah dalam membawa jenazah. Wa kullu ma kana kadzalika minal muhdatsat fa huwa dhalalah ittifaqan. Semua yang dilakukan Pak Yazid Jawas, pengagum Pak Yazid Jawas, keluarganya Pak Yazid Jawas membawa ambulan,
Membawa ambulan. Jadi jenazahnya Pak Yazid Jawas diletakkan di dalam ambulan diiringi seperti itu. Ini adalah termasuk muhdasat, sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, dan ini adalah sesat berdasarkan kesepakatan ulama ittifaqon. Kenapa ya jamaah Wahabi dan keluarganya Pak Yazid Jawas waktu beliau itu meninggal dunia kok dilakukan prosesi seperti ini ya? Apa ndak kasihan sama Ustadz Jawas? Di akhir hidupnya ketika mau pindah ke alam barzah harus dilakukan ritual bid'ah seperti itu. Bid'ah dalam urusan ibadah. Kata Syekh Albani, bukan kata saya loh. Bid'ah urusan ibadah. Annaha bid'atun fi ibadatin. Mengiringi jenazah, membawa jenazah dengan ambulan seperti yang terjadi pada Pak Yazid Jawas itu adalah bid'ah dalam urusan ibadah. Kemudian sebab ketiga dan keempat ke belakang silakan Anda baca sendiri, jangan manja. Kenapa prosesi pemakaman seperti Pak Yazid Jawas dianggap sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Syekh Albani. Ingat sekali lagi untuk para jamaahnya Pak Yazid Jawas, Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi, jamaah Salafi Wahabi dan keluarganya Pak Yazid Jawas, bid'ah dalam urusan ibadah, bukan bid'ah dalam urusan dunia. Ambulan, bid'ah dalam urusan ibadah, muhdasat, dolalah, ittifaqon, termasuk sesuatu yang muhdasat, diada-adakan dalam perkara agama, dan itu termasuk kesesatan berdasarkan kesepakatan ulama. Kata Syekh Albani, sekali lagi, kata Syekh Albani, seorang ahli hadis Salafi Wahabi, bukan kata saya.